Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, setelah melewati berbagai tahapan, akhirnya DPR RI memastikan akan mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang sebelum menjalani masa reses pada pertengahan Desember 2022. Dan pemirsa, kita mengetahui bahwa RUU KUHP ini telah dirancang puluhan tahun yang lalu dan menjadi perdebatan selama rentang waktu tersebut. Selain itu, perubahan di KUHP juga bukanlah hal yang mudah, mengingat Indonesia merupakan masyarakat berpenduduk majemuk. Dan pemirsa, sebenarnya apa urgensi atau gagasan besar apa yang ingin dicapai pemerintah dari RKUHP tersebut, dan bagaimana saat ini beberapa pasal yang masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih jauh pemirsa, dalam juru bicara kali ini kita akan membahas mengenai menyongsong pembaruan hukum Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Dirjen, ini setelah beberapa hal pemberitaan mengenai G20 dan sebagainya, saat ini Indonesia kembali nih Pak Dirjen mendapati masyarakat fokus pada RKUHP yang sebentar lagi akan disahkan juga. Namun Pak Dirjen, sebenarnya apa gagasan besar apa yang ingin dicapai melalui RKUHP ini Pak Dirjen? Ya, ada beberapa gagasan besar yang ingin kita capai dengan RKUHP yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang KUHP. Yang pertama yang kita sebut dekolonialisasi. Jadi kita ini sudah berpuluh-puluh tahun ya, sejak 1800-an menggunakan undang-undang atau KUHP yang disusun semasa dan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi di dalam KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial tentu saja masih ada unsur kolonialisme, ada unsur penjajahan di situ. Nah, dengan hadirnya RKUHP atau KUHP yang disusun sendiri oleh bangsa Indonesia, maka kita melakukan dekolonialisasi. Ya, artinya kita menggunakan undang-undang, menggunakan KUHP yang kita susun sendiri, yang kita buat dalam suasana kemerdekaan begitu. Jadi dalam suasana yang merdeka, yang bebas begitu, sementara KUHP lama ini dibuat dalam situasi penjajahan atau kolonialisme. Itu yang pertama. Yang kedua juga di situ terkandung demokratisasi. Ya, demokratisasi karena proses penyusunan RKUHP ini juga melibatkan masyarakat, ada tim pakar yang kemudian berkeliling ke seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat dan untuk melihat sejumlah kearifan lokal yang berlaku di Indonesia, dan kemudian kita kodifikasi ke dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Yang ketiga ini adanya kepastian hukum, ya, karena akibat dari kolonialisme atau KUHP lama yang dibuat dalam bahasa Belanda begitu, bahasa penjajahan, ini kemudian memunculkan banyak versi terjemahan, ada versi A, versi B, versi C, ya, sehingga memunculkan tafsir yang beragam. Nah, dengan adanya RKUHP atau KUHP yang kita susun sendiri, ya, maka akan muncul ya satu tafsir, ya, tafsir tunggal begitu. Artinya apa? Ada kepastian hukum di situ. Nah, kemudian yang lain lagi di KUHP lama
ini sifat penghukumannya balas dendam Hmm. ya atau retributif ya, tetapi nanti di RKUHP yang baru atau di KUHP yang baru penghukuman lebih bersifat variatif, artinya menyajikan sejumlah pilihan hukuman ya, dari hukuman pidana atau hukuman penjara katakanlah begitu ya, yang sifatnya retributif tadi ya, artinya quote unquote pembalasan ya, sifatnya punitif ya, penghukuman, tetapi ada juga yang bersifat eh, restoratif ya, Ya. restoratif bersifat rehabilitatif juga begitu, dan bersifat korektif. Jadi ada 4 pilihan hukuman di dalam RKUHP kita. Kira-kira seperti itu. Baik, RKUHP ini bisa juga kita katakan sebagai produk kolonialisme begitu ya Pak Dirjen, yang saat ini sudah memang harus mendapatkan pembaharuan mengingat masyarakat Indonesia ini sudah lebih modern atau profesional begitu. Pak Dirjen, tadi juga sempat di awal kita membahas hingga saat ini masih ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Namun sebenarnya pemerintah ini sudah melakukan berbagai hal untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Komisi 1 DPR RI juga terus mendorong Kominfo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan RKUHP. Lalu sebenarnya Pak Dirjen, bagaimana bentuk aspirasi dari masyarakat ini, mungkin lebih detail lagi Pak Dirjen terkait dengan RKUHP ini Pak? Iya, sebetulnya RKUHP ini sudah ada rancangannya sejak mungkin 59 tahun lalu ya. Tetapi pembahasannya maju mundur, sempat kita tunda ya karena berbagai protes, kritik, masukan dan saran dari masyarakat. Nah, tahun lalu kita sudah melakukan sosialisasi, ya, melakukan sosialisasi, tetapi ternyata masih banyak penolakan atau resistensi dari masyarakat. Karena itu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memerintahkan jajaran kementerian di bawah Kemenko Polhukam plus sejumlah lembaga untuk makin intensif melakukan sosialisasi. Bahkan bukan sosialisasi namanya ya. Kalau sosialisasi ini kan satu arah, Ya. tetapi namanya dialog publik. Hmm. Disitulah kita menyerap aspirasi masyarakat. Nah, dalam dialog publik itu kita melakukannya di 11 kota dan kemudian kita melakukannya juga di sejumlah perguruan tinggi, dan kita juga melakukan sosialisasi selain dialog publik melalui media massa agar semakin luas ya RKUHP ini bisa dilihat, bisa diteliti, bisa dikaji oleh masyarakat. Karena itu kita melakukannya juga melalui media massa, karena kalau kita melakukannya tanpa melalui media tetapi melalui pertemuan atau pertemuan langsung atau tatap muka tentu terbatas ya orang yang kita ajak sosialisasi ataupun diskusi. Nah, dengan media massa akan lebih luas. Betul sekali, Komisi 1 juga mendorong Kominfo untuk melakukan diskusi, dialog publik dan sosialisasi kepada masyarakat begitu, Ya. dan kita menyerap aspirasi dan ada sejumlah hal yang kita akomodasi ya, misalnya kita hapuskan pasal yang mengatur tentang pengacara nakal misalnya ya, Hmm. karena itu juga masukan ya dari asosiasi pengacara ya, dari sejumlah asosiasi pengacara. Nah, itulah salah satu bentuk demokratisnya penyusunan RKUHP ini ya. Kita menampung 69 materi begitu ya, yang menjadi masukan masyarakat dan kemudian kita olah. Tetapi memang tidak semua bisa kita akomodasi. Ya, kita tidak bisa akomodasi semuanya. Kalau memang masih ada yang tidak pas, ya masyarakat atau siapapun bisa membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk Ya. melakukan judicial review. Baik, begitulah aspirasi atau keterlibatan masyarakat juga Pak Dirjen. Pemerintah juga ikut melibatkan masyarakat dalam membahas mengenai RKUHP tersebut. Setelah ini kita akan bahas lebih jauh Pak Dirjen mengenai pasal-pasal mungkin yang ada di RKUHP. Kita akan jeda pariwara sejenak, pemirsa tetap di Juru Bicara.